Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, nanti di hari kiamat tidak ada naungan terkecuali naungan dari Allah. Siapa mereka 7 golongan tersebut? Fatihallahi taqabbalas shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amatina wa amatikum amatil muslimin ajma'in. Anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani sulhi furu'i, anallaha yataghashahu birrahmah al-maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa anallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana yusahhil matlubana yuhassin akhlaqana wa yujammil ahwalana wa yugawwi alaina al-iman wal yaqin wa ridha waslim wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ala ma nawabi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhibi wa tarhib ila angal. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi,
yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya. Yauma la dzilla illa dzilluh. Nanti di hari kiamat tidak ada naungan terkecuali naungan dari Allah. Siapa mereka 7 golongan tersebut? Al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang mempunyai sifat adil. Pemimpin entah di dalam negara ataupun di sebuah kantor ataupun di dalam rumah tangga. Ya kah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kita, kata Nabi Muhammad, pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan dipertanyakan nantinya atas kepemimpinannya. Nah, yang beisian, yang di pemerintahan ya punya kekuasaan akan ditanyakan kepemimpinannya. Ya, kemudian di dalam rumah tangga pun ya kita sebagai pemimpin dipertanyakan kepemimpinan kita. Ya, kemudian pulang di sebuah organisasi nah itu akan dipertanyakan kepemimpinan kita, jujur atau kada, adil atau kada, culas atau kada. Nah, akan dipertanyakan enggak? Nah, tapi kalau orang itu adil, jujur aja orangnya, nah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat, dan di hari kiamat itu tidak ada naungan dari Allah terkecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Seorang pemuda yang tumbuh, yang besar di dalam betul-betul menghamba kepada Allah. Mulai lagi halus beribadah, hadir majelis, mulai lagi halus suka ke masjid, mulai lagi halus suka baca Quran, mulai lagi halus suka bersalawatan. Nah, ini nantinya di hari kiamat akan mendapatkan naungan khusus. Naungan khusus nantinya di hari kiamat. Syabun, makanya bagus ya lah. Kita itu punya anak lah, kita giring. Ya kah, kita bahasa kita Banjarnya itu kita hulwakan untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Nah, sebab seorang pemuda yang sejak kecilnya dia terbiasa untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh besar, nah, itu akan mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Yang membiasakan beramal beribadah sewaktu kecil lah, entah itu hadir majelisnya, entah itu baca Qur'annya, entah itu melakukan ibadah-ibadah yang lain. Membiasakan untuk melakukan ibadah di waktu kecil itu lebih mudah daripada kita membiasakan diri kita beramal beribadah di waktu besar. Itu disebutkan dalam sebuah perkataan, siapa orang yang berumur 40 tahun walam yazid khairuhu syarrah, tapi tidak merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Umur 40 tahun, nah, kadang merubah untuk membiasakan diri sholat berjamaah, tidak merubah untuk membiasakan diri untuk baca Quran, tidak merubah untuk dirinya terbiasa berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu syaitan menyapu atau mengusap mukanya dan mengatakan hadza wajhun la yuflih. Kata syaitan, ini adalah muka wajah orang-orang yang tidak bakal mendapatkan keberuntungan. Nah, makanya kita berusaha berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apalagi umur 40 tahun kita usahakan agar kita itu terbiasa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 40 tahun itu sudah bahasanya tuh alamat-alamat atau tanda-tanda kematian sudah dikirim oleh Allah. Dari rambut yang asalnya hitam menjadi putih, ya Allah. Kemudian yang asalnya stamina kuat menjadi lemah, ya Allah. Kemudian yang asalnya gigi lengkap peno tunggal butingan hilang, ya Allah. Nah, itu surat kematian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu aw nunakkisu fil khalqi
afala ta'qilun. Sengaja kata Allah Subhanahu wa taala kami kurangi, ya kah? Kami kurangi satu persatu lah, satu persatu. Ya dari rambut tunggal bilahan memutih, kada langsung ada prak langsung putih, kada ya Allah. Langsung putih orangnya besamir. Masih dintujar, kubannya banyak panar. Padahal seminggu yang lalu masih hitam, sekali berdapat ini jar putih seberatan, tunggarnya lain huban, itu samir. Ya kah? Huban tunggal butingan, ya Allah, tunggal butingan, ya kah? Tunggal bilahan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya hitam menjadi putih. Gigi mintu jo ya Allah. Nah, tunggal butingan pacul. Mau hilang seberatan berarti insiden tak? Kenapa kata lah? Kita hangkup apa kata? Hilang beratan bisa juga. Nah, kemudian pendengaran semakin berkurang. Nah, wa man nu'ammirhu aw nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Sengaja kami kurangi, ya, semakin panjang umur semakin berkurang. Ya, kami kurangi rambut yang asalnya hitam menjadi putih, pendengaran yang asalnya jelas menjadi tidak jelas, penglihatan yang asalnya jelas nampak menjadi tidak nampak, stamina yang asalnya kuat menjadi tidak kuat. Sengaja kami kurangi supaya apa? Supaya kita mau berpikir, mau sadar. Ini adalah surat kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu disebutkan lah apabila umur 40 tahun walam yazid khairuh syarra, namun tidak membiasakan dirinya untuk menjadi lebih baik, maka syaitan mengatakan seraya mengusap wajahnya, hada wajhun la yuflih. Kata syaitan, ini tanda alamat wajah-wajah orang yang tidak bakal mendapatkan keuntungan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang umurnya 40 tahun lebih tapi tidak membiasakan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap orang ini tempatnya nanti di dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamat sabarataan. Nah, makanya di sini disebutkan syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Nah, kalau ada seseorang lah dari sejak dini lah, dari sejak pemuda dia terbiasa untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil kabar itu mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Nah, karena membiasakan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah semenjak kecil itu diibaratkan seperti melukis di atas batu, ya kah? Awet. Tapi beramal beribadah lah, ya, sudah terlambat, sudah lebih pada 40 tahun umur, itu agak susah, ya, agak susah ya kalau hendak membaca Quran, mata lah alasan kada melihat, ya kah? Qurannya lah kehalusan, kacamata lah tak tinggal. Nah, ya kalau banyak alasan ya kalau agak susah jadinya, agak susah ke masjid ya kalau, nah dingin lah harinya, anu apa yang kata kau karena dingin tak apa, asam urat kah? Asam urat itu aku dingin lah, kada kau mandi, kada kau mandi, kram bilanya mandi pagi, kada kau karena banyo ya kah? Nah, ya orang sudah masin Tuhan ngalih ya kalau masin Tuhan ngalih, masin Tuhan ngalih, namanya ngalih bilanya Tuhan membiasakan untuk melakukan amal ibadah, nah agak susah ya kak, agak susah memang kalau cuma agak susah, agak susah. Tapi kalau nya sudah Tuhan ya kak, kemudian tidak sadar, nah ini yang bahaya ya. Nah, itu disebutkan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, seseorang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan yang dia lakukan semasa dia sehat. Nah, kita nih saat ini lagi ngapain? Oh, saat ini lagi dekat-dekatnya dengan Allah, ya kah? Lagi proses untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an, ya kah? Nah, kemudian pulang dengan salat tahajud, dengan hadir majelis, dengan membaca salawat, dengan beristighfar. Itu kan proses untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila keadaan kita seperti itu, matinya pun dalam keadaan seperti itu. Tapi tatkala kita, ya jangankan yang sunnah, yang wajib aja ditinggalkan. Nah, ini jangan harap matinya husnul khotimah, jangan harap. Nah, jangan harap. Yamutul mar'u
ala ma 'asha alai. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan yang dia lakukan semasa dia hidup, semasa dia sehat. Bagaimana dia sehat semasa dia hidup? Oh, memperbanyak amal ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Tatkala semasa hidup dia uring-uringan, malas untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebiasaannya untuk melakukan kemaksiatan, maka dapat dipastikan matinya pun dalam keadaan maksiat. Nah, yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah azza wajalla, seseorang pemuda yang tumbuh besar menghamba, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya ada keterkaitan dengan masjid. Artinya hatinya itu suka ke masjid. Nah, senang di masjid. Nah, ini bakal mendapatkan naungan khusus nantinya di dalam surga, di akhirat, di padang barzakh, di padang mahsyar lah, mendapat naungan khusus. Memang susah panglah membiasakan diri untuk suka dengan masjid, itu susah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang suka di masjid, suka ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, apapun kegiatan yang ada di masjid selalu hadir, selalu ada, tidak pernah absen. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ini seseorang yang hatinya ada keterkaitan dengan masjid. Nah, dia akan nantinya di hari kiamat, di padang mahsyar, mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Mendapatkan naungan khusus, orang kepanasan. Bahkan disebutkan di padang mahsyar nantinya seseorang tenggelam dengan paluhnya sendiri. Paluh nih menjadi lautan. Lah, ada hingga mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bahu, ada yang tenggelam, bahkan lamas lah, lamas dengan paluhnya seorang. Itu dahsyatnya huru-hara hari kiamat nanti. Nah, tapi orang yang mempunyai hati keterikatan dengan masjid, maka dia akan mendapatkan naungan. Orang kuriak-kuriakan kepanasan. Yang bisa bayangkan bilanya hari panas tuh, kada ada bekipas, kada ada AC. Mun panas ada AC-nya, kada apa-apa. Nah, biar aja kayak pakai panasan kayak di Makkah adalah. Waktu di padang Arafah atau pian, oh panas tak? Panas ya kan? Tapi masih ada AC. Wah, masih panas masih ya kan? Ada kipas masih panas masih. Nah, ini pun kada ada kipas, kada ada AC. Ini PLN kada ada di padang mahsyar. PLN kada ada. Jadi matahari itu sejengkal daripada kepala kita jaraknya nih. Namanya pantas ya kah? Orang kepanasan, ada yang tenggelam dengan paluhnya seorang. Nah, tapi ada beberapa orang yang mendapatkan naungan khusus. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang mempunyai keterikatan hatinya dengan masjid, suka dengan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi Muhammad, apabila kalian melihat seseorang yang terbiasa berada di masjid, saksikan orang tersebut adalah orang beriman. Jadi tanda atau barometer keimanan seseorang dapat dilihat bagaimana keadaan hatinya dengan masjid. Apabila senang dengan masjid, oh berarti ada iman di dalam hatinya. Apabila tidak ada kesenangan terhadap masjid, berarti imannya itu tidak ada. Nah, al-mu'min fil masjid qat-tayr kas-samak fil ma'. Itulah ujar ulama nih. Orang beriman yang mempunyai iman yang sejati kepada Allah tatkala berada di masjid seperti air yang ada, seperti ikan yang ada dalam air. Iwak tuh bilanya di dalam iwak biar tuh bilanya di dalam banyu. Senang ya kalau senang, memang tempatnya, habitatnya. Kayak itu orang beriman bilanya di masjid senangnya. Memang habitatnya ya, habitatnya, tempatnya. Tapi kalau orang munafik berada di masjid itu seperti burung yang ada di dalam sangkar. Burung yang dapat buat dalam kurungan. Nah, ini terbang ke sana kemari itu anak keluar.
ya kan, cuma ada kawa dikurung orang, nah terabang sana kamari. Nah seperti itu orang munafik tak, bilanya ada di masjid seperti itu lah, asal hendak keluar cepat-cepat keluar, ya kan, macam-macam itu alasannya ya Allah. Nah itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman, oh, tenang, tentram, suka berada di masjid. Nah jadi orang yang mempunyai keterikatan di dalam hatinya terhadap masjid, maka dia akan mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Ulama lagi mengatakan lah, ulama pernah belajar yang rajulun mu'allaqun qalbu bil masajid, itu maksudnya apa? Maksudnya walaupun ia berada di luar masjid tapi ia membawa hatinya orang masjid. Paham pian lah. Jadi hati orang masjid kayak gitu di masjid ya kalau kada ada yang menggibahi orang. Batamparan kada ada juga di sini. Becucuntanan kada juga. Nah, orang yang mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hatinya itu hatinya orang masjid. Walaupun ada sekalipun jasadnya ada di luar, walaupun jasadnya di kantor, walaupun jasadnya di toko, walaupun jasadnya di pasar, tapi hatinya tuh seperti orang masjid. Bakar ramput kada, menipu kada, menggibahi orang kada, memfitnah orang kada, ya kah, zalim dengan tangannya kada juga. Nah, itu mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Kemudian rajulun galabu ma'al masjid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah 2 orang laki-laki, artinya laki-laki sama laki-laki, atau apa disebutkan, atau 2 sesama perempuan lah, 2 orang laki-laki istama'a alaihi, mereka berkumpul, tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah, mencintai karena Allah lah, bukan karena nafsu, ya kan. Istama'a alaihi, mereka berkumpul di suatu tempat karena Allah. Kayak kita nih kalau berkumpul di tempat ini karena apa? Karena kita karena Allah. Berkumpul karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis ilmu seperti ini. Wa tafarraqa alaihi, kemudian berpisah karena Allah. Ini saat ini kita berkumpul. Kenapa kita berkumpul di sini ya? Yang pertama dulu salat berjamaah, baca wirid, ya Allah, ini karena Allah beratan, i'tikaf di masjid, ya Allah, hadir majelis ta'lim, selesai ini berkumpul kita saat ini, selesai ini, kemudian berpisah pulang karena Allah. Kenapa berpisah? Selesai sudah. Artinya berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Nah, ini nantinya di hari kiamat akan mendapatkan naungan khusus, makanya bagus pian lah, bilanya ada apa sebutannya lah, kegiatan keagamaan lah, entah itu majelis ta'limnya, entah itu pembacaan burdah, maulid, dan hal-hal sebagai lainnya, ya kah? Itu bagus pian, datang hadir, ya Allah, bagus dimanapun itu, entah itu di masjid ataupun di luar masjid. Ada majelis atau ada yasinan lah, ada yasinan misalnya, nah, selama itu kebaikan, hadiri. Itu berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di hari kiamat mendapatkan naungan khusus. Nah, lain halnya ya kalau bukan karena Allah, ya kah? Ya melakukan kemaksiatan, berkumpulan misalnya, jangan. Nah, itu ada boleh ya kalau. Nah, tahabba fillah, istama'a alaihi, tafarraqa alaihi. Kemudian rajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk bajinah. Dzatu mansabin wa jamalin,
perempuan ini kadang-kadang kurangnya bungas, langkar, membawa seorang bejinah. Faqala, dengan lantang dia mengatakan, ini akhafullah, aku takutan lawan Tuhan, aku takutan. Karena ini bungas, jangan kada bungas ya kalau kau menolak. Ini bungas benar, orangnya langkar benar, membawa seorang bejinah, wani menolak, itu hebat benar. Ya hebat benar. Nah, itu kan berat tuh ujiannya lah. Berat. Ya kan? Kada jua yang melihat, ya kada jua yang melihat. Ayo bejinah lawan aku misalnya nih ya, kalau wani kita menolak, padahal orang ini bungas kita tolak tuh. Wah, itu akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dinaungi nanti di hari kiamat. Dinaungi, dipayungi. Nah, orang panas kepanasan. Ya kan? Seorang dengan tenangnya kita berjalan tidak merasakan kemanasan apapun. Nah, kemudian rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Yang keenam lah nih, laki-laki yang bersedekah menginfakkan hartanya. Sedekah nih bagus kan, bagus benar sedekah nih. Bahkan itu disebutkan orang-orang yang ada di dalam kubur itulah, kita ini kada tahu lagi karena kada mati. Cuma Nabi Muhammad yang kita percayai, beliau pernah mengatakan, ya kan? Apa jar Nabi Muhammad? Orang-orang yang ada di dalam kubur, perkara yang sangat-sangat mereka sesali adalah semasa di dunia sibuk mencari duit, sibuk bekerja, namun lupa bersedekah. Menyesal benar. Kenapa dahulu aku waktu di dunia banyak bisi duit, bagawi bahimat, sedekah kada tak keluarkan. Menyesal benar tuh bang. Nya kada kawa lagi sudah mati. Bah, harta tuh bilanya kita yang kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Harta adalah harta yang saat ini kita miliki lah, ya kan? Entah itu rumah, mobil, ataupun apapun yang kita miliki, itu kalau kada kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Kita meninggalkan, nah berarti ditinggalkan, ya kalau kita yang meninggalkan, berarti meninggal dunia, berarti kita yang ditinggalkan. Nah berarti entah itu kerampokan, karena musibah, ataupun ya habis berobat atau keperluan-keperluan lainnya, hilang tuh harta. Nah itu ngarannya kita yang ditinggalkan. Jadi harta itu kalau kita yang tidak meninggalkannya, kita yang ditinggalkan. Bagaimana kita yang meninggalkan? Artinya mati. Apa maksudnya kita yang ditinggalkan? Artinya harta itu hilang, entah itu dengan sebab musibah, ya kah, kebakaran, kecurian, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Terus bang, harta yang sesungguhnya apa? Harta yang sesungguhnya adalah maluka magadamta, apa yang kita sodorkan untuk akhirat kita, ya. Kita infak, kita bersedekah, kita nyumbang, itu harta kita yang sesungguhnya. Sehari nabung 100.000 seumpamanya, menyumbang lah, itu bang sudah harta kita. Semakin banyak harta yang kita sumbangkan, maka semakin banyak pahala yang bakal kita dapatkan. Nah, orang bersedekah itu akan dihindarkan daripada siksa kubur. Makanya disebutkan tadi, orang-orang yang di dalam kubur itu ibadah yang sangat mereka sesali adalah semasa hidup di dunia mereka tidak banyak bersedekah. Nah apalagi bersedekah itu jasidin. Nah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ada orang bersedekah disembunyikannya, kada bertekampai itulah. Ini bagus sebenarnya. Bersedekah fa akhfaha, disembunyikannya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminhu, sampai-sampai ingin menyembunyikan harta yang ingin infakkan, sampai-sampai tangan kirinya kada tahu apa yang dijulung tangan kanan. Wah, ini sedekah yang hebat ya. Kalau calok kantong buat, kada tahu nih berapa jumlahnya, kada tahu. Calok kantong buat kecelengan.
celengan masjid malah, celengan lain, celengan di rumah itu ngarannya nabung. Ambil colok buat ke kotak amal ya Allah. Nah, tangan kanan mah, tangan kiri mah kada tahu. Ini disebut juga kada tahu lah, lain pin hitung badulu di rumah. Nah, di rumah buat ribuan 2000-an. 2000-an. Ini kan ada sebut juga kada tahu berapa isinya dalam kantong mana. Calok, jolong, calak contoh. Nah, itu bagus penata. Itu nantinya di hari kiamat mendapatkan naungan khusus. Lah, naungan khusus. Apalagi bak abad kita ya kalau. Nah, bak abad gitu. Harga ratusan yang habang-habang itu. Nah, ada orang jolong habis kada kerasan, habis kada tahu berapa habisnya. Nah, itu tuh mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat. Nah, orang kepanasan seorang kada. Nah, orang kuriak-kuriak ya kalau orang gelisah dengan keadaan hari kiamat. Seorang bang kada santai ya kah? Kenapa? Ya dengan sebab ibadah yang disebutkan tadi. Nah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Kemudian rajulun dzakarallah khalian fa fadat ainah. Yang terakhir pulanglah yang mendapatkan naungan khusus nantinya di hari kiamat, seseorang yang berzikir, entah dengan Qur'annya, entah itu dengan sholatnya, entah itu dengan apapun amal ibadah yang dia lakukan, dzakarallah khalian, ketika sendiri, entah berdoa kayaknya, nah ya kah, tengah malam orang guringan inya mampir sejadah sembahyang berdoa khalian sorangan aja ya, sorangan aja kadang-kadang orang banyak lah, fafadat ainah, menetes air mata. Wah, ini luar biasa benar ya kah, luar biasa benar. Nah, makanya bubuan wali itu kata juga khalwat ini pang yang dicari ya lah. Nah, ada tempat khusus, kamar khusus. Mon zaman dahulu itu kan kaguha, kagunung ya kalau. Wah, ini kalau suka gunung lagi bian bapak ke gunung dalam kamar aja ya lah. Kalau pengen diselipakan hantu benar ya ke gunung situ. Bakhalwat kamar aja sudah di kamar ya kalau tempat khalwat seorang. Nah, kamar kunci kamar kada dana itu ya baca Quran kah, sembahyang kah, berdoa kayak kalau. Nah, rajulun zakarallah khalian, seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, fafadat ainah, air matanya mengalir. Nah, ini nantinya di hari kiamat akan mendapatkan naungan khusus lah. Jangan menangis karena kada kau bayar hutang aja lah, bayar KPP-tan aja nih ibaratnya menangis. Nah, menangis untuk Allah, untuk akhirat karena takut kepada Allah, siksa neraka, bagus ya kah? Bagus. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Malik wa Ahmad wa Nasa'i. In hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyah wa ma baina rijlah adman lahu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, juga kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga kita, dan kepada orang-orang yang menyayangi kita dan mencintai kita, naungan khusus nantinya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita hingga hidup beriman, mati beriman, berkumpul dengan orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafuna salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا الله.